orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Jadi kita melihat di sini, ini Amsal kenapa mengkontradiksikan gitu ya. Yang miskin dan yang kaya itu mendapatkan sahabat. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita kembali melanjutkan renungan kita di Amsal pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada bagian ini kita akan belajar tentang kebohongan. Entah mengapa, kalau dari kecil kita suka diajarin ya, jangan berbohong gitu ya. Tapi semakin dewasa, kita semakin pandai untuk berbohong begitu ya, dan semakin tidak kelihatan bohong kita. Bahkan kadang-kadang kita bohong kita untuk menutupi segala sesuatu yang begitu supaya terlihat nice, baik-baik saja. Hari ini kita belajar bagaimana Amsal berbicara tentang kebohongan. Kita perhatikan deh, orang miskin itu digambarkan di ayat yang ke-1 ya. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang serok bibirnya. Tentu kita akan setuju dengan hal ini. Tapi kalau kita perhatikan di ayat-ayat berikutnya, seolah-olah orang yang miskin itu dijauhi ya, dibenci, dan tidak seperti mendapatkan tempat yang baik begitu ya. Kalau kita perhatikan di ayat ke-4 dan ayat yang ke-7, itu ada satu kontras. Kekayaan di ayat ke-4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ayat yang ke-7, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Jadi kita melihat di sini, ini Amsal kenapa mengkontradiksikan gitu ya. Yang miskin dan yang kaya itu mendapatkan sahabat, kemudian mengejar yang memanggil mereka, orang-orang itu datang mengejar orang kaya begitu. Jadi seolah-olah ada diskriminatif yang sangat luar biasa. Tentunya tidak demikian juga kita menafsirkannya ya, seolah-olah yang miskin itu dibenci, dijauhi, yang kaya dicari-cari, dan juga dekat-dekat sama orang kaya begitu. Tidak demikian. Amsal ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang orang miskin yang dibenci itu adalah orang yang, balik lagi di ayat yang pertama, orang yang bersih kelakuannya, sementara teman-temannya dan orang di sekitarnya itu adalah pembohong-pembohong. Mereka mendekati orang kaya dengan berbagai macam maksud dan tujuannya. Mereka bersahabat dengan orang kaya dengan berbagai maksud dan tujuannya. Amsal mengatakan, lihatlah, mereka itu berbohong semuanya. Sebenarnya mereka ada maksud jahat terhadap orang kaya ataupun orang yang dianggap menguntungkan. Sementara orang yang miskin itu sangat kontras. Dia adalah orang yang bersih kelakuannya, dan memang akibat efeknya hidupnya tanda petik miskin begitu ya. Mungkin tidak akan menjadi kaya karena lingkungan sekitarnya itu sangat, kalau istilah zaman sekarang ini toksik, sangat amat racun begitu. Nah, di sini Amsal mengingatkan bahwa kebohongan itu pasti akan mendapatkan hukuman di ayat yang ke-9, yaitu kebinasaan. Jadi, terus pada hari ini kita belajar lagi ya, bahwa apa motivasi kita mendekati orang, apakah hidup kita masih dalam kebohongan? Mungkin tidak mendekati ya, tapi kebohongan-kebohongan apalagi dalam kehidupan kita yang kita pelihara. Kadang-kadang kita rajin sekali menutupi dengan kebohongan-kebohongan supaya terlihat baik dengan motivasi-motivasi tertentu. Hari ini kita belajar, kita bersih kelakuannya supaya hidup kita itu benar-benar lurus di hadapan Tuhan. Jangan sampai kebohongan itu menjadi karakter dalam kehidupan kita, maka tidak akan mendapatkan berkat tetapi mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mari good readers, pada hari ini kita belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.